Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dalam sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawonasa. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hendak membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami diberkati untuk boleh jadi berkat bagi kemuliaan Allah. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca di ayat 34 sampai ayat 44. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan, kadangkala kita berpikir bahwa kita berjalan sendiri. Kita bergumul sendiri. Sepertinya Tuhan tidak melihat, bahkan tidak turut merasakan penderitaan hidup yang kita alami. Penderitaan makin membuat kita tertekan, membuat kita frustasi, dan sepertinya jalan itu buntu, tertutup, dan kuasa Tuhan sepertinya tidak sanggup untuk menolong dan melepaskan kita dari segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca ini berbicara tentang pelayanan Yesus. Pada satu kesempatan ketika Yesus bersama para murid, mereka begitu kelelahan, letih karena pelayanan. Dan akhirnya Yesus memutuskan, mari kita ke seberang, kita mengasingkan diri, kita beristirahat. Tetapi saudara-saudara, ketika para murid dan Yesus naik untuk menyeberang ke seberang, orang-orang banyak yang mengikut Yesus, mereka menempuh jalan darat dan akhirnya
mereka berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh teks bacaan kita di pasal 6 ayat 34. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus mengalami satu keadaan belas kasih. Dalam hal ini hati Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada kepedulian. Yesus hadir di tengah situasi yang dialami orang banyak pada waktu itu yang mau mencari Yesus, yang mau mengikut Yesus. Hari mulai malam, muncul persoalan makanan. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk mereka mencari makan. Karena itu saudara-saudara, ketika Yesus melihat, tergeraklah hatinya. Ada kepedulian dari Yesus untuk mau melakukan kebaikan bagi orang-orang ini. Tetapi persoalan muncul adalah ketika para murid melihat dari sudut pandang manusia, bahwa tidak mungkin mereka akan mampu memberi makan 5.000 orang. Dan Alkitab mencatat itu laki-laki, belum lagi dengan perempuan ataupun anak-anak yang turut serta. Ini menjadi persoalan bagi para murid. Sehingga para murid mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pergi karena hari mulai malam, supaya mereka dapat mencari makanan di desa-desa sekitarnya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, sepertinya ini mustahil. Tidak mungkin. Ini sudut pandang manusia ketika diperhadapkan dengan persoalan. Bagi manusia tidak mungkin. Tetapi Allah tahu yang terbaik. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas segala sesuatu. Dia dapat melakukan apa saja, termasuk menyediakan segala kebutuhan yang ada pada waktu itu. Karena itu saudara-saudara, ini menjadi persoalan, menjadi tantangan iman bagi kita bahwa Yesus melihat. Yesus tahu apa yang sedang saudara-saudara alami. Yesus tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Hatinya tergerak oleh belas kasih untuk mau menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu, mari kita belajar untuk terus mempercayai Yesus. Belajar dari para murid yang kadang meragukan Yesus. Jangan pernah meragukan kuasanya. Kita dapat melakukan apa saja. Karena Yesus berkuasa. 5 roti dan 2 ikan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus memberkati dan memberi mereka makan. Mereka bukan hanya makan begitu saja, tetapi Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul penuh. Inilah kuasa Allah yang bekerja dengan caranya yang tidak dapat kita selami sebagai manusia. Karena itu kita belajar untuk teruslah mempercayai Allah. Sekalipun kadang mustahil, tetapi ada Allah yang berkuasa. Ada Allah yang memegang kendali kehidupan kita. Yakinlah dan percaya bahwa Dia tidak membiarkan kita. Dia Allah yang tahu persis. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga belajar untuk milikilah hati yang tergerak oleh belas kasih kepada orang lain. Bantulah sesama, milikilah kepekaan. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan kita di sekitar kita, ringankanlah tangan untuk membantu.
Jangan merasa ataupun berpikir, saya tidak mampu untuk membantu mereka. Saya orang susah, saya tidak bisa. Bagaimana dengan kehidupan saya? Kalau saya harus memberi kepada mereka, saya tidak akan cukup. Saudara, belajar dari bagian firman ini. Para murid mengalaminya, tetapi Yesus mau memberi mereka pelajaran bahwa berjalan bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Tugas kita adalah kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus mengulurkan tangan kepada mereka. Kamu harus melakukan bagiannya. Maka Yesus akan melakukan bagiannya. Dan mari kita akan saksikan mujizat-mujizat Tuhan yang melebihi akal dan pikiran kita. Konsep orang Kristen adalah ketika kita mau memberi, kita tidak akan berkekurangan. Karena kita percaya Allah memelihara hidup kita. Dan biarlah pengalaman iman para murid dan kesaksian Alkitab melalui Injil Markus 6 ini memberi kekuatan bagi kita orang percaya untuk menjadi orang-orang yang tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Dan berjalan di dalam terang kasih Tuhan, di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Jangan kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya turut prihatin saja. Oh kasihan, apa yang mereka alami sungguh menderita. Tetapi tidak ada kegerakan hati untuk mau memberi pertolongan. Pertolongan bagi saudara-saudara kita. Mungkin kita tidak punya uang untuk memberi. Hadirlah di tengah kehidupan mereka. Dampingilah mereka. Doakanlah mereka. Kalau kita punya, maka berilah apa yang ada pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Allah akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang mendengar dan yang melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang menguatkan iman kami. Bahwa sebagai orang percaya, jangan meragukan Tuhan. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Dapat melakukan apa saja, melebihi jangkauan dan pemikiran kami manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu tolong kami, ya Roh Kudus, untuk terus berjalan dalam iman, ketaatan, dan kesetiaan kepadamu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami memiliki kepekaan hati untuk tergerak oleh belas kasih menolong orang lain. Tolonglah kami. Biarlah pertolongan kami kepada orang lain adalah kehadiran Tuhan bagi mereka. Jadikan kami alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan berkat dari Gemim Peniel Tuna Wawanasa menyapa saudara-saudara, kiranya kita semua diberkati untuk jadi berkat. Shalom, damai di hati.